Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada saat ini. Mari saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 27 sampai ayat 36. Kalau saudara memiliki Alkitab, mari kita baca Lukas 6, ayat 27 sampai ayat 36. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah ia mengambil bajumu. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu yang besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saya mau ulangi ayat 35. Ini menarik ini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka yang pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Biarlah kami boleh merenungkannya dan dapat berkat menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jikalau saya memberikan sesuatu kepada Anda, maka semestinya Anda mengucapkan terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan karena masih ada orang baik yang memberikan kepadaku. Sebaliknya, kalau saudara memberikan sesuatu kepadaku, maka saya juga mesti mengucapkan terima kasih kepada saudara. Karena saudara sudah memberi sesuatu kepadaku. Nah, tetapi saudara, jikalau saudara memberikan sesuatu kepadaku, kemudian saya membuangnya atau merusaknya, tentu saudara merasa sedih, saudara merasa kecewa, dan secara manusia barangkali besok-besok saudara tidak akan berikan lagi kepada saya. Besok-besok mungkin saudara akan berikanlah kepada orang lain. Tapi firman Tuhan yang saya mau renungkan pada hari ini
Tuhan mengajarkan kepada kita berbeda. Lukas mencatat, tetapi kepada kamu yang kamu mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita levelnya, sekali lagi, levelnya itu lebih tinggi daripada yang rata-rata. Standarnya itu lebih bagus. Kalau dunia hanya menawarkan kasih kepada orang-orang yang mengasihi kita, kalau dunia menawarkan kasih, memberi kepada orang-orang baik saja, kalau dunia menawarkan kasih kepada orang yang adem-adem saja, teman kita, sahabat kita, saudara kita, famili kita, maka ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Bahkan kepada orang yang membencimu, engkau pun harus memberi kepada dia, mengasihi mereka. Tuhan mengajarkan kepada kita bukan mengutuk, bukan menggerutu marah kepada orang-orang yang mengutuk kamu. Tapi justru mesti kita lakukan adalah kepada orang yang mencaci kita, mengutuk kita, menghina kita, merugikan kita, mengkhianati kita, kita mesti mengasihi mereka, memberi kepada mereka. Bahkan berdoa untuk mereka, saudara. Dilanjutkan dengan barang siapa menampar pipimu. Di sini dikatakan pipimu yang satu, berikan kepadanya pipi yang lain. Saudara, ada kemungkinan, saya tidak katakan tidak mungkin, kemungkinan ini bukan harafiah, kita harus sodorkan pipi kita ditampar orang-orang lain. Artinya, kalau kita dicemooh oleh orang lain, kita bukan membalasnya. Tapi juga barangkali kita bisa tetap memuji orang tersebut, saudara. Tetap mengasihi orang itu. Bahkan ketika ada orang yang mengambil juamu, kasihkan kepada dia saja, di sini katakan. Tidak perlu menuntut balik. Saudara yang dikasihi Tuhan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Memberi kepada orang yang meminta kepadamu. Kemarin kita memperingati Thanksgiving. Itu memberi. Dikatakan memberi adalah berkat. Giving is blessing. Memberi tidak harus menunggu sampai kita kaya, sampai kita banyak duit, baru kita bisa memberi. Seperti janda yang di dalam Alkitab dikatakan dia janda yang miskin, tapi dapat memberi. Dan justru dia mendapatkan pujian. Saudara, maafkan saya kalau saya mau katakan, jikalau saudara punya banyak uang, banyak harta, segala-galanya engkau cukup bahkan lebih, tetapi tidak sanggup, tidak rela memberi, maka Anda adalah orang yang paling miskin di dunia ini. Tetapi jikalau Anda sudah kekurangan, mungkin juga makan cukup pada hari ini, bahkan engkau mungkin mesti berhutang. Tetapi saudara, ketika ada orang membutuhkan, Anda masih sanggup memberi seperti janda yang miskin itu, maka Anda adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Inilah pengajaran level tinggi daripada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihimu, itu sekali lagi tingkat levelnya masih level yang paling dasar, masih yang paling rendah. Kenapa, saudara? Karena di dunia lain, di luar sana, di luar yang bagian sekuler pun, mereka mengajarkan seperti itu.
Jikalau orang berbuat baik kepadamu, ya berbuat baik kepada dia. Jikalau orang lain mengasihimu, ya engkau mengasihi mereka. Tapi Alkitab mengatakan itu hanya level biasa. Apa jasamu? Nggak ada. Hanya sekedar membalas begitu saja. Karena sekali lagi dikatakan orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Bahkan Alkitab mencatat seorang penjahat sekalipun, dia tetap dapat mempraktekkan kasih. Dia tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya kalau anaknya minta kepadanya roti. Dia tidak akan berikan racun kepada anaknya kalau anaknya minta minum susu misalnya. Dia tetap akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dia yang jahat masih dapat mempraktekkan tentang kasih. Jadi apalagi kita yang tanda kutip menganggap diri kita baik, masa kita tidak dapat mempraktekkan itu, saudara? Saudara, Alkitab juga berkata di ayat 34 pasal 6 Lukas, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Saudara, jangan engkau pernah mengaku engkau baik kalau engkau pinjamkan uang kepada orang lain lalu minta bunganya. Jangan, saudara, saya ulangi. Jangan pernah mengaku engkau pernah menolong orang. Jangan pernah mengaku kalau engkau pernah berbuat baik kepada orang. Kalau engkau meminjamkan uang kepadanya karena dia butuh pertolongan, lalu engkau menarik bunganya. Kecuali, ada kecualinya kalau dia bilang, mari saya butuh uang, saya mau usaha, modal saya ini masih perlu tingkatkan usaha. Nah, itu mungkin nggak masalah. Tetapi saudara, kalau orang sudah menderita, orang sudah susah, orang sudah nggak punya uang, lalu pinjam kepada Anda, engkau masih minta bunga kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan saja engkau tidak berjasa, engkau jahat, engkau berdosa, engkau sangat-sangat berdosa dan Tuhan tidak senang itu. Ingat saudara, jadi kalau hari ini sebagai orang percaya, orang Kristen yang mendengarkan saya, jikalau engkau pernah atau sedang pinjamkan uang kepada orang yang sedang susah membutuhkan, kemudian engkau meminta bunganya, atau pernah engkau lakukan seperti itu, bertobatlah, minta pengampunan daripada Tuhan, dan jangan berbuat lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, dan mereka menerima kembali sama banyaknya. Masa kita harus menerima lebih? Ayat 35 tadi saya katakan menarik begini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Itu benar. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Statusnya dinaikkan. Derajatnya dinaikkan. Memang ada orang yang tidak tahu mengucapkan terima kasih. Tapi Tuhan mengajarkan begini, sebab Allah, ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di dunia ini memang tadi saya katakan ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita sudah menolong, memberikan sesuatu, tidak tahu berterima kasih. Saudara, baru-baru ini, ya baru tadi saya melihat video menggambarkan bahwa orang-orang menerima pemberian karena gempa bumi yang terjadi. Lalu di situ ada merek dari si pemberi. Ada tulisan lah, katakanlah nama si pemberi itu. Langsung dicabut, dirusakin. Saudara yang dikasih Tuhan,
Barangnya nggak dirusakin, barangnya diterima dengan baik. Barangnya barangkali kalau ada uang yang diberikan, barangkali juga terima. Kalau ada makanan diberikan, barangkali juga terima, diam-diam saja. Tapi itu sengaja dirusakin dan diviralkan. Dan makanya saya walaupun jauh dari Anda bisa melihatnya. Tapi Tuhan katakan, nggak masalah. Sebab sebab Tuhan sudah mengajarkan Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah dengan mereka berbuat demikian sehingga kita stop? Tidak juga. Kadang orang mengutip ayat Alkitab, ya, kalau dia tidak mau terima, seperti firman Tuhan katakan, engkau kepas-kepas debu, pergi ke tempat lain, serahkan kepada orang lain. Ya, bisa saja mungkin kita lakukan seperti itu, tapi firman Tuhan katakan begini, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi hal ini sudah Yesus alami. Tuhan sudah mengalami bahwa dia berbuat baik kepada orang, orang membalasnya dengan kejahatan. Minggu lalu atau berapa hari lalu, kalau saudara cek video saya, kita belajar di kitab Roma, firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka engkau akan berada pada level kemenangan. Ketika engkau balas kebaikan dengan kejahatan, levelmu langsung anjlok, langsung jatuh. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita itu kontras seperti begini, yang ekstrim, saudara. Pada orang yang tidak tahu berterima kasih, kita tetap memberi, menolong, membantu, tidak pernah putus asa, putus semangat. Yang penting kita memberi, yang penting kita menolong, yang penting kita membantu. Ya, kalau misalnya memang mereka tidak membutuhkan, ya kita kasihkan kepada orang lain. Artinya, jangan mengurangi semangat kita untuk memberi. Maka dalam rangka Thanksgiving, dalam rangka mengucap syukur kepada Tuhan, praktek seperti ini, saya pikir mengingatkan pada kita untuk kita kembali, jangan berhenti memberi. So, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta, yang pulang 9, maafkan, yang pergi 9, yang menghilang 9, yang pulang hanya 1, itu pun orang Samaria. Dia yang mengucapkan kamsiah, terima kasih. Lalu 9 orang itu apa? 9 orang itu ya seperti orang begini, yang tidak tahu mengucapkan terima kasih. Tapi Tuhan mengingatkan kita pada ayat 36 yang terakhir, hendaklah kasihmu murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Karena sama seperti Bapa adalah murah hati. Itu yang perlu kita contoh dan teladani. Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Bagian ini bukan muluk-muluk. Tuhan Yesus sudah mempraktekannya, saudara. Di atas kayu salib, dia mengasihi musuh. Bahkan dalam doa Bapa kami diajarkan pada kita, kasihi musuh, ampunilah mereka. Mereka buat jahat pada kita, terserah. Respon mereka jahat, urusan mereka. Tapi kita tetap mengasihi, memberi. Mereka tidak bilang kamsia, ya terserah mereka. Mereka tidak tahu diri, terserah mereka. Tapi kita tetap lakukan seperti ini. Dan Yesus tetap lakukan seperti ini sampai di atas kayu salib, saudara. Di atas kayu salib, dia masih katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau pada hari ini, saudara mendengarkan firman Tuhan ini,
Mari kita sama-sama memperbaiki hidup kita, mengoreksi kehidupan kita, saudara. Terus terang kita semua orang berdosa. Kalau Paulus katakan di antara berdosa, dialah yang paling berdosa. Saya ingin mengatakan di antara orang berdosa, bahkan di antara Paulus, sayalah orang yang paling berdosa. Tapi saudara, kita sebagai orang berdosa bukan berarti kita harus jatuh terus-menerus di sana. Karena Tuhan mengasihi orang berdosa, dia mau bangkitkan kita kembali, mau mengangkat harkat martabat kita kembali, ketika dulu mungkin kita sama seperti orang-orang yang berbuat jahat kepada orang-orang yang jahat pada kita, maka sekarang kita sudah mulai membalikkan, berbuat baik kepada mereka yang jahat pada kita, seperti apa yang Yesus lakukan. Nah, saudara, jikalau kita percaya kepada Tuhan, Yesus selalu berbuat baik kepada kita yang jahat ini, tanda kutip. Maka kita pun mesti melakukannya buat orang lain, buat sesama kita. Bahkan hari ini saya ingin katakan, sekarang juga, lakukan juga kepada orang yang membenci kita. Lakukan juga kepada orang yang tanda kutip mencelakakan kita. Lakukan kepada orang yang menghancurkan kita. Lakukan kepada orang yang jahat pada kita. Kasihi dia. Kasihi dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih di pagi, di siang, di malam yang indah ini. Kami tidak kebetulan membuka video ini yang mengingatkan kami bagaimana kami mengasihi musuh. Artinya mengasihi orang yang jahat kepada kami. Bahkan ketika kami berbuat baik kepadanya pun, mereka jahat pada kami. Tolong kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mengingat bahwa di Cianjur sedang banyak orang yang menderita karena mereka mengalami gempa bumi yang cukup dahsyat. Mereka hancur-hancuran rumah mereka kalau kami melihat dari video. Mereka mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Ada yang meninggal, ada yang luka parah. Rumah mereka hancur, kehilangan keluarga lagi. Wah, saya tidak bisa membayangkan Tuhan betapa menderita mereka. Tapi Tuhan, kami juga bersyukur di tengah-tengah penderitaan mereka ada orang-orang sekitar masih tergerak hati untuk membantu mereka, untuk menolong mereka. Mereka yang punya berkat masih kirim bantuan pada mereka. Tapi ada segelintir orang, tanda kutip mungkin Tuhan, orang-orang yang tidak merasa senang ataupun tanda kutip seperti firman Tuhan tidak tahu berterima kasih. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan, kami doakan mereka agar mereka boleh bertobat, agar mereka boleh dilunakkan hatinya, agar mereka boleh dipulihkan Tuhan. Kami doakan agar semua bantuan, semua pertolongan, bahkan pertolongan dari pemerintah secepatnya Tuhan memulihkan orang-orang yang ada di Cianjur itu. Apalagi sebentar lagi mau masuk Natal dan Tahun Baru. Sehingga mereka boleh masuk ke Tahun Baru dengan tahun penuh kemenangan, penuh kesukacitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jikalau saudara mendapatkan berkat melalui apa yang saya sharekan pada hari ini, saya, Pendeta Somiman Saud, saya dari Cornerstone Ministry, mohon pada saudara untuk share juga berita ini kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama seperti apa yang saudara pernah dapatkan hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami bencana atau teman-teman yang tergerak hatinya untuk memberikan pertolongan, membantu. Mungkin saudara kecewa, saudara marah,
saudara merasa tidak berguna, sudah menolong orang ditolak. Tapi firman Tuhan ingatkan pada saudara semua, mari jangan bosan-bosan berbuat kebaikan. Bahkan firman Tuhan katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai ketemu.